Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mabni. Baca bareng-bareng. Mabni. Mabni adalah tetapnya akhir kata pada satu keadaan. Apabila amil masuk kepada kata yang mabni, maka secara teks tertulis tidak berubah. Akan tetapi secara mahal ia berubah. Maka yang mabni ini termasuk apa? I'rab mahal, mahalli. Termasuk di sini. Ya kan ya? Dan juga i'rab mahalli termasuk alamah asliyah. Karena dia paradigmanya dibangun atas harokat. Kalau niyabah itu paradigmanya dibangun atas huruf. Jadi rofa, nasab, jar, jazmnya itu dibangun atas huruf kalau yang niyabah. Kalau yang asliyah ini dibangun atas harokat. Fathah, kasroh, terus dhammah, dan sukun. Oke, lanjut. Baca bareng-bareng. Ibnu Malik berkata dalam alfiyahnya, dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakkana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu mutmarillahul bina yajib wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib, semua dhamir juga mabni hukumnya, lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Untuk yang mabni ini sudah seringlah kita bahas ya. Kalau kalian sadar, di jilid 1 itu pembahasannya tentang i'rab dan mabni. I'rabnya di mana? Yaitu i'rab lafzi, i'rab takdiri, yang akhirannya ya kasroh dan sebagainya. Kemudian yang mabninya mana? Mabninya isim isyarah, dari isim dhamir, isim isyarah, kemudian isim mausul. Tiga-tiganya ini termasuk isim-isim mabni. Maka i'rabnya yang 3 itu adalah mahalli semua. Paham ya? Contoh, haitsu, man, kam, amsi, mundu, aina, kaifa. Itu adalah contoh yang mabni. Oke, kita lanjut ke idhofah. Idhofah ini udah sering kita singgung. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Idhofah. Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Isim yang pertama disebut mudhaf. Selain mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf mempunyai ciri-ciri, yaitu tanpa tanwin, al, dan nun. Mudhaf ilaih hukumnya wajib majrur, baik itu dengan alamah asliyah ataupun far'iyah. Sengaja saya tambahkan alamah asliyah atau far'iyah. Coba kita ingat lagi, apa itu alamah asliyah? Coba saya kasih tanya, apa itu alamah asliyah? Alamah asliyah adalah alamah yang 4, yaitu harokat yang 4, yaitu dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Secara sederhana, harokat adalah alamah asliyah dari i'rab. Apa itu alamah far'iyah atau niyabah? Alamah far'iyah atau niyabah yaitu di 5 tempat. Ada alif, waw, ya, dan tetapnya nun dan membuang nun. Itulah secara sederhana definisinya ya. Tidak perlu dipusing-pusingkan. Oke. Kita baca bareng-bareng. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhif wahdhif ka turisina wathani yajruru wanwi min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla ma'khudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jarlan al mudhaf dibuang, idhafah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Nah, ini contoh idhofah sudah sering kita bahas. Dan ya menurut saya tidak perlulah kita membahas lebih dalam. Oke, paling teman-teman masih agak bingung di pembahasan i'rab. Jadi gini, saya akan simpulkan secara sederhana. Dalam ilmu nahwu, inti pembahasannya ada tentang i'rab dan bina. Atau mu'rab dan mabni. Nah, itulah secara sederhana. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata karena sebab amil. Kata kuncinya perubahan akhir satu kata, kedua amil, perbedaan amil. Amil itu apa? Amil adalah sesuatu hal yang memengaruhi kata setelahnya. Baik itu katanya ini berupa isim ataupun fi'il. Sampai sini paham? Karena nanti belum cuma di isim doang, di fi'il juga dia masuk.
Jadi yang menjadi ma'mul itu bisa isim, bisa fi'il. Sedangkan amil itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Faham ya? Ma'mul, isim dan fi'il. Amil, isim, fi'il atau huruf. Faham ya? Nah, i'rab itu ternyata ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Di pembahasan i'rab ada 2 istilah. Ada namanya alamah asliyah dan alamah niyabah atau far'iyah. Gimana gambarannya? Nanti lebih rincinya kita akan bahas di pembahasan yang lain. Alamah asliyah itu secara sederhana adalah harokat seperti yang kita kenal, dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Dari paradigma ini turunlah 3 i'rab. Dari paradigma harokat ini turunlah 3 i'rab. Apa? I'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahalli. Ketiga i'rab ini termasuk alamah asliyah. Makanya ketika kita mengatakan wa alamatu jarrihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jasmihi dan sebagainya, ya langsung kita mengatakan fathatun zahiratun, fathatun muqaddaratun, fathahnya yang disebut duluan, kasrohnya yang disebut duluan, dan sebagainya. Paham ya? Atau fi mahalli yang disebut duluan. Sedangkan dari niyabah ini, paradigma yang dibangun adalah menggunakan huruf. Huruf apa? Huruf ini ketika dia ditambahkan. Nah, alamah asliyah ini berlaku pada isim-isim yang asli. Kenapa kok dinamakan alamah asliyah? Ya karena memang asli. Contoh di i'rab takdiri. I'rab takdiri ya memang aslinya seperti ini. Akhirannya alif, akhirannya wawu, akhirannya ya. Ketika ada 3 kata tersebut, ya menggunakan alamah asliyah. Kenapa? Ya karena ini memang asli. Gitu. Ya memang asli di situ. Kecuali pada ini ya. Yang ini. Ya idhofah. Kecuali pada di situ. Itu karena munasabah. Tetapi dia tetap menggunakan i'rab asli. Paham ya? Alamah asliyah. Nah, untuk yang alamah niyabah itu pembahasannya cuman ada jamak mudzakkar salim, terus af'alul khamsah, asmaul khamsah, dan pembahasan yang sedekat dengan itu. Dan alamah niyabah ini nggak banyak kok isimnya, nggak banyak kok jenis isimnya. Sedangkan alamah asliyah ini lebih banyak. Oleh karena itu, jangan salah ketika mengi'rab. Nah, apakah dia nanti kan ditanya ya. Contoh kayak kata musyahidun. Musyahidun ini dia rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofanya menggunakan apa? Bingung. Padahal tidak ada dhammah. Nah, gitu kan ya. Padahal di sini cuman ada wawu. Oh, pakai wawu Ustaz. Wawu. Wawu ini dia asli atau niyabah? Niyabah. Niyabah anin apa? Anid dhammah. Kenapa kok dia niyabah? Karena aslinya harusnya kita membaca musyahiduuna. Akan tetapi itu tidak bisa. Itu kesulitan, berat. Maka didatangkanlah wawu sebagai pengganti dari kata dhammah tersebut, mewakili si dhammah ini. Kenapa? Lebih ringan diucapkan gitulah. Paham ya? Dan ini terjadi di beberapa isim saja. Gitu. Tentang i'rab. I'rab lafzi, takdiri, dan mahalli. Teman-teman harus hafal ini. I'rab lafzi, takdiri, dan mahalli. I'rab lafzi itu apa? Ya i'rab yang biasa itu. I'rab takdiri ya contohnya isim maksur. I'rab mahalli ya contohnya isim mabni. Nah, gitulah kira-kira. Tiga-tiganya ini termasuk i'rab, termasuk alamah asliyah, bukan alamah niyabah. Di catatan ini nggak ada saya menyinggung secara detail mengenai alamah niyabah. Jadi paradigma yang kita bangun di catatan ini paradigma alamah asliyah di sebagian besar tempat, kecuali kayak contoh-contoh tadi itu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau bingung ya silahkan diulangi video lagi. Videonya diulangi lagi sampai paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, semoga Allah futuhkan. Semoga Allah memberikan futuh kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, untuk pembahasan seperti ini, saya akan nggak mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi pada video-video berikutnya. Dan di video ini saja saya akan membawa pembahasan ini. Jadi pada bab jilid 2 dan setelah-setelahnya, ya kita fokus mengi'rab, mengetahui ABC dan sebagainya. Oke? Yang pembahasan seperti ini saya hanya bahas di video ini saja. Oke teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman bingung, silahkan merujuk kembali kepada video ini. Kalau masih bingung, silahkan teman-teman bisa mengirimi pesan ke kontak saya. Oke? Wallahu a'lam bissawab.